membaca Al-Fatihah. Pertama kita doakan seluruh kita, guru kita yang telah meninggal dunia, terutama Al-Walid Kiai Haji Abdul Muttalib bin Haji Abdul Rahim, Kiai Haji Hilmi Zaini Tahir, Bunda kami Ibu Hajah Suwaibah, seluruh jamaah haji, jamaah umroh yang telah meninggal dunia, tidak saya sebutkan satu persatu. Allah, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Mudah-mudahan seluruh jamaah kita yang telah meninggal dunia di alam kuburnya seluruhnya, keluarga kita, saudara kita, mudah-mudahan Allah berikan rahmah, Allah berikan maghfirah, dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan, diterima amal baik mereka. Ala hadhin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Al-Fatihah sekali lagi. Kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Allah jaga keluarga kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari musibah, termasuk musibah yang melanda dunia, termasuk melanda Indonesia, yaitu dari virus corona. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga kesehatan kita semua, memanjangkan umur kita, menyehatkan kita, dan mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah angkat corona dari muka bumi Indonesia dan dari semua negara, sehingga kita semua bisa melaksanakan niat kita ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ala hadhin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang kami hormati, dalam pertemuan beberapa yang lalu kita sudah membahas dalam Zoom meeting ini, yaitu berkaitan dengan ihram sebagai rukun awal dari umrah. Kemudian setelah itu tawaf sudah kita bahas sebagai rukun umrah yang kedua. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang rukun umrah yang ketiga, yaitu sa'i. Saya akan tampilkan baik, mudah-mudahan bisa terlihat. Bapak Ibu yang kami hormati, sa'i ini adalah pekerjaan umrah setelah melaksanakan ibadah tawaf. Sa'i itu secara bahasa terambil dari kata sa'a yas'a, artinya berusaha dengan maksimal, berusaha sungguh-sungguh. Sofa itu artinya kesucian, marwah itu artinya kemuliaan. Siti Hajar dalam riwayat telah melakukan usaha maksimal untuk mencari air, memberi minum kepada anaknya yang masih kecil,
yaitu Ismail alaihissalam, Siti Hajar berusaha sungguh-sungguh maksimal. Dari mulai Bukit Sofa, berlari-lari ke Bukit Marwah, begitu seterusnya, sehingga Allah berikan hasil dari usaha maksimal itu dan juga dengan doa, ikhtiar tawakal, yaitu dengan kaki Ismail yang masih kecil itu menendang sebuah batu, kemudian keluar air. Dikatakan oleh ibunya saat itu, Zam, itu artinya berkumpul, Zam artinya berkumpul, maka akhirnya disebutlah itu air Zam-Zam. Yang tidak pernah habis diminum oleh ribuan bahkan jutaan manusia. Allahu Akbar, itu adalah buah hasil daripada sa'i, bersungguh-sungguh, berikhtiar, berdoa, kemudian tawakal, pasrah kepada Allah. Jadi dalam sa'i ini ada sebuah pelajaran untuk melakukan upaya dengan kesungguhan secara maksimal, optimal untuk mendapatkan sofa kesucian dan untuk mendapatkan marwah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kami hormati, ini adalah dalam slide, mudah-mudahan bisa terlihat. Ini adalah sofa, ini adalah marwah. Kalau ibadah tawaf itu mengelilingi Ka'bah, mulai dari Hajar Aswad, bertemu lagi dengan Hajar Aswad 1 kali putaran. Ibadah sa'i dimulai dari sofa, kemudian menuju marwah, garis lurus. Dan tidak dihitung sofa, marwah, marwah sofa 1 kali, tidak. Jadi hitungannya sofa marwah 1 kali, marwah sofa 2 kali, begitu seterusnya sampai 7 kali. Jadi sofa marwah dihitung 1 kali, marwah sofa dihitung 1 kali, dan seterusnya sampai 7 kali. Jadi bedanya dengan putaran tawaf itu dari Hajar Aswad ketemu lagi di Hajar Aswad. Tapi kalau ibadah sa'i itu mulainya dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu dihitung 1 kali. Jadi bukan sofa marwah, marwah sofa 1 kali, bukan. Tapi sofa marwah dihitung 1 kali. Jadi mulainya dari Bukit Sofa, startnya itu dari Bukit Sofa, dan nanti diakhiri di Bukit Marwah. Jadi kalau kita menghitungnya, berarti memulainya dari Bukit Sofa, menuju Bukit Marwah itu 1 kali, dari Marwah ke Bukit Sofa kembali 2 kali, dari Sofa ke Marwah hitungan yang ketiga, dari Marwah ke Sofa hitungan yang keempat, dari Sofa ke Marwah hitungan yang kelima, dari Marwah ke Sofa hitungan yang keenam, dari Sofa ke Marwah hitungan yang ketujuh. Berarti diawali di Bukit Sofa, nanti diakhiri di Bukit Marwah, pas hitungan yang ketujuh. Berapa panjang Sofa dan Marwah itu? 400 meter. Berarti melaksanakan ibadah sa'i dengan 7 kali putaran, berarti 7 kali dikali 400, 2.800 meter. Berarti sekitar 3 kilo jauh perjalanan, ya, bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah.
Bila dibandingkan dengan perjuangan Siti Hajar saat itu, sekarang Safa Marwah itu berada di dalam masjid, tertutup dengan dinding, bahkan ber-AC. Kalau zaman Siti Hajar saat itu benar-benar di Gurun Sahara, panas terik matahari. Jamaah yang kami hormati, nah ini namanya pal hijau, ya. Jadi pal hijau itu dia letaknya antara Safa dan Marwah, itu ada pal hijau. Dan ini adalah pal hijau ini untuk jamaah ketika dari Safa ke Marwah atau dari Marwah ke Safa, ketika sampai di pal hijau ini, itu melakukan lari-lari kecil bagi jamaah laki-laki. Sampai nanti ketemu pal hijau berikutnya. Adapun jamaah perempuan berjalan agak cepat. Jadi bedanya seperti itu. Dari Safa, maka dia menuju Bukit Marwah. Nanti di tengah ini ada namanya pal hijau. Maka jamaah dari mulai satu pal yang pertama ini berlari-lari kecil untuk jamaah laki-laki dan berjalan cepat untuk jamaah perempuan. Sampai nanti di pal berikutnya, apabila sudah selesai dari pal yang kedua, maka berjalan seperti biasa menuju Marwah. Begitupun kebalikannya, dari Bukit Marwah ke Bukit Safa, nanti ketika bertemu dengan pal hijau, lari-lari kecil untuk jamaah laki-laki dan berjalan agak cepat untuk jamaah perempuan. Sampai nanti ketemu pal hijau berikutnya, setelah itu berjalan biasa sampai ketemu dengan Bukit Safa. Apa yang dibaca ketika lari-lari kecil ini, itu sesungguhnya doa. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahul a'azzul akram. Itu bacaan yang dibaca ketika melintasi dua pal hijau ini. Dan itu mengandung doa, Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Rabbighfir, ya Allah ampuni aku. Rabbighfir. Warham, rahmati aku. Sayangi aku. Wa'fu, maafkan aku. Watakarram, bermurah hati kepada aku. Watajawaz amma ta'lam, hapuskan apa yang engkau ketahui. Jadi ada 5 permintaan yang dibaca atau doa dalam lari-lari itu antara dua pal hijau. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahul a'azzul akram. Baik. Jadi sa'i ini adalah pekerjaan yang dilakukan setelah tawaf. Dimulai dari Bukit Safa, kemudian nanti diakhiri di Bukit Marwah. Baik, kita ke slide berikutnya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah gambar lain tentang mas'a, artinya tempat sa'i, ya. Jadi dari mulai Bukit Safa ini, ya, dengan panah berwarna merah menuju Bukit Marwah.
dihitung 1 kali, kemudian turun dari Bukit Marwah menuju Bukit Safa. Ini ada 2 garis hijau, ya. Nah, ini gambar jelasnya seperti ini, yaitu dengan diletakkan lampu neon warna hijau. Jadi ada di Mas'a, tempat sa'i itu, ya, 2 pal hijau itu diberi tanda, yaitu lampu neon berwarna hijau. Disitulah melakukan sa'i, ya, untuk jamaah laki-laki dengan berlari-lari kecil, jamaah ibu-ibu dengan berjalan agak cepat. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini gambar lain tentang Mas'a, ya. Ini ada gambar roda, ya. Ini bagi yang kurang sehat, yang tidak mampu berjalan, mereka menggunakan kursi dorong, kursi roda, ya. Ini ada di tengah-tengah, ada jalan khusus untuk mereka yang menggunakan kursi roda. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah foto atau situasi orang melaksanakan sa'i, ya. Ini sangat banyak sekali dan mereka sebanyak apapun orang yang berada dalam masa tempat sa'i itu tidak akan berbenturan karena mereka punya 2 arah. Yang satu dengan yang satu lainnya tentu saja berbeda. Jadi tidak akan ada kondisi katakanlah bertabrakan satu dengan yang lain karena dibuat 2 jalur, ya. Baik yang dari Safa ke Marwah atau dari Marwah ke Safa, masing-masing ada jalannya sehingga mereka tidak akan bertubrukan di dalam Mas'a itu. Baik, sa'i antara Safa dan Marwah, berjalan dan berlari-lari kecil adalah menapak tilasi apa yang dilakukan oleh Siti Hajar. Ya. Yang tadi sudah saya kisahkan, ya, mengawali penjelasan tentang sa'i. Baik. Bagaimana pelaksanaan ibadah sa'i? Pertama, ayyakuna ba'da tawaf. Sa'i itu dilaksanakan setelah tawaf. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh sa'i terlebih dahulu kemudian tawaf. Sama juga ketika kita berwudu, kita basuh muka, kemudian kita basuh kedua tangan. Tidak boleh kita mendahului membasuh tangan terlebih dahulu, kemudian kita membasuh muka. Itu namanya tartib, ya, berurutan. Jadi sa'i itu dikerjakan setelah selesai mengerjakan tawaf. Ayyakuna ba'da tawaf. Kemudian ayyakuna sab'ata aswatin. Sa'i itu 7 kali putaran. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu dihitung 1 kali. Dari Bukit Marwah ke Bukit Safa dihitung 1 kali. Begitu seterusnya. Diawali di Bukit Safa dan nanti diakhiri di Bukit Marwah. Pas 7 kali putaran. Jadi startnya mulainya itu di Bukit Safa. Dan nanti finishnya itu ada di Bukit Marwah. Dimulai dari Safa. Ayyubda'a bis Safa wa yukhtam bil Marwah.
Dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Ayyakuna sa'yu fil mas'a, dilakukan di tempat sa'i atau yang dikenal dengan mas'a. Sekarang tempat sa'i itu bisa dilakukan di tingkat dasar atau di lantai pertama atau di lantai kedua atau di lantai ketiga. Jadi kondisinya sudah banyak, ya, sudah bertingkat di dalam Masjidil Haram itu untuk melakukan ibadah sa'i. Jamaah yang kami hormati, ayyakunal mar'u ala taharah, dianjurkan dalam keadaan suci. Jadi apabila jamaah dalam melaksanakan ibadah sa'i itu misalnya dia buang angin, maka ibadah sa'inya tetap sah dilakukan meskipun dia tidak mengambil air wudhu lagi. Berbeda dengan ibadah tawaf. Ibadah tawaf itu kalau dia buang angin, ya, maka dia mesti ambil air wudhu. Tidak boleh diteruskan pekerjaan tawaf. Tapi kalau pekerjaan sa'i, dia dalam keadaan tidak memiliki wudhu itu tetap sah. Meskipun sangat dianjurkan itu berada dalam keadaan suci. Kemudian berlari-lari kecil bagi pria antara dua tiang hijau. As-sa'yu bainal mailaini al-akhdaraini. Ya. Bagi laki-laki berlari-lari kecil, ya, bagi perempuan itu berjalan agak cepat di antara dua tiang. Kemudian menaiki Bukit Sofa dan Marwah dan membaca ayat, ya. Ayat yang dibaca ini mungkin terlihat oleh jamaah dalam slide ini, ya. Surah Al-Baqarah ayat 158. Inna sofa wal marwata min sya'airillah wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ayat ini adalah ayat yang dibaca tatkala kita mau mendekati Bukit Marwah dan juga mau mendekati Bukit Sofa, dibaca ayat ini. Saya baca terlebih dahulu, nanti jamaah mengikuti. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Artinya inna sofa wal marwata, sesungguhnya sofa dan marwah min sya'airillah, adalah sebagian dari syiar Allah. Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara, maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Nah, ini saya jelaskan. Ada kata-kata fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima,
tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Apa sebab nuzul ayat ini? Ya, setelah di awal-awal Islam, ya, umat Islam itu mengerjakan sa'i saat itu ada keraguan. Di mana keraguannya? Yaitu merasa berdosa mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Waktu itu sebelum Islam datang, mereka bersa'i tapi mereka dengan pakaian yang tidak patut. Karena orang-orang jahiliyah seperti itu. Yang mereka sembah itu bukan Allah. Yang mereka letakkan di Bukit Sofa itu ada patung namanya patung Isaf. Dan di Bukit Marwah itu mereka letakkan namanya patung Nailah. Jadi orang-orang jahiliyah itu sa'i, tapi mereka sembah patung yang diletakkan itu. Patung Isaf di Bukit Sofa dan patung Nailah di Bukit Marwah. Setelah Islam datang, dihancurkan itu berhala-berhala, maka di awal-awal Islam mereka merasa khawatir mereka lakukan itu seperti orang-orang jahiliyah. Maka turunlah ayat ini, Inna sofa wal marwata min syairillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi. Maka tidak berdosa bagi mereka untuk melakukan sa'i antara sofa dan marwah. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Syakir. Syakir itu artinya Allah mensyukuri. Apa maknanya? Allah memberikan ganjaran melebihi dari apa yang dikerjakan oleh hambanya. Itulah makna syakir. Allah Maha mensyukuri, Allah memberikan ganjaran terhadap kebaikan hambanya itu melebihi dari apa yang dilakukan oleh hambanya. Siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah melipat gandakan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Wallahu fa innallaha syakirun alim. Syakir maha mensyukuri. Alim maha mengetahui atas perbuatan hambanya. Berdoa, berzikir antara sofa dan marwah. Sedangkan zikir doa yang ada dalam petunjuk haji itu hukumnya sunnah, ya. Bisa ditambah dengan zikir atau doa yang lain. Yang penting waktu melakukan ibadah sa'i itu hati kita, lisan kita itu diupayakan, ya, berzikir, berdoa tatkala melakukan ibadah sa'i. Antara dua pilar hijau membaca doa yang tadi sudah saya jelaskan, ya, ini doanya Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahul a'azzul akram. Mari ikuti saya. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahul a'azzul akram. Rabbighfir artinya ya Allah ampunilah, warham sayangilah, wa'fu maafkanlah, watakarram bermurah hatilah, watajawaz amma ta'lam dan hapuskanlah apa-apa yang engkau ketahui. Innaka ta'lam ma la na'lam, sesungguhnya engkau maha mengetahui apa-apa yang sendiri kami tidak tahu.
Baik. Jadi bagaimana melaksanakan ibadah sa'i? Pertama diawali dengan berdoa di atas bukit sofa. Jadi pertama jamaah itu naik ke bukit sofa, di sana berdiri untuk memulai sa'i. Menghadap Ka'bah, menghadap kiblat, lalu berdoa, mengangkat tangan. Baik, kita sama-sama, saya mengawali, nanti diikuti setelah itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Ala ma hadana walhamdulillahi ala ma aulana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Setelah berdoa di bukit sofa menghadap kiblat, selesai berdoa jamaah turun ke bukit Marwah. Jadi begitu cara mengawali pelaksanaan ibadah sa'i, dimulai di bukit sofa, berdiri menghadap kiblat, berdoa. Baik. Kita baca doa perjalanan dari bukit sofa ke bukit Marwah. Saya terlebih dahulu, nanti diikuti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahil azim wa bihamdihi al-karimi bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahdahu la syai'a qablahu wa la ba'dahu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu wa la yafutu abadan biyadihil khairu wa ilaihil masir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam
innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahul a'azzul akram. Baik. Setelah itu jamaah bisa berzikir, membaca sholawat, istighfar, ya, bisa menambah dengan kalimah-kalimah thayyibah dalam perjalanan saya itu nanti sampai bertemu dengan Bukit Marwah. Dan sebelum naik ke Bukit Marwah, mendekati Bukit Marwah, kita baca ayat Al-Quran. Mari sama-sama. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Baik, sampailah kita ke Bukit Marwah. Nah, nanti dari Bukit Marwah kita kembali ke Bukit Sofa, ya. Nah, kemudian saya percepat, ya. Baik. Sekarang kita langsung melompat ke perjalanan sa'i yang terakhir, yaitu dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Perjalanan sa'i yang ketujuh. Sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Allahumma habib ilayyal iman wa zayyinhu fi qalbi wa karrih ilayyal kufra wal fusuqa wal isyana waj'alni minar rasyidin. Terus berjalan, nanti bertemu lagi dengan dua pal hijau, sama seperti sebelumnya. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Kemudian nanti mendekati Bukit Marwah, sama sebelumnya, membaca ayat inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kita sudah berada di Bukit Marwah hitungan yang ketujuh. Maka apa yang dilakukan? Maka di Bukit Marwah itu berdiri menghadap Ka'bah. Berdoa dengan mengangkat tangan, ya, mencari posisi yang sekiranya tidak mengganggu orang yang masih lalu lalang. Jadi agak menepi, ya, di Bukit Marwah. Di situ kita berdoa. Nah, sama-sama kita baca, saya lebih dahulu. Allahumma Rabbana taqabbal minna wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna wa ala ghairika
la takilna wa 'alal imani wal islamil kamili jami'an tawaffana wa anta radin 'anna. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani warhamni an atakallafa ma la yughnini warzuqni husnan nazari fi ma yurdika anni ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka selesailah pekerjaan sa'i dari mulai Bukit Sofa dan nanti diakhiri di Bukit Marwah. Di Bukit Sofa didahului dengan berdoa dan nanti putaran yang terakhir yang ketujuh di Bukit Marwah itu pun diakhiri dengan berdoa. Maka selesailah pekerjaan ibadah sa'i. Begitu Bapak Ibu, hari ini melalui Zoom kita pelajari bab yang ketiga setelah berihram, tawaf, kemudian sa'i. Nah, kalau sudah mengerjakan sa'i, ya, maka kita bisa langsung tahallul di Bukit Marwah itu, ya. Kita bisa bertahallul di Bukit Marwah, ya. Kemudian bagi jamaah laki-laki dengan jamaah laki-laki, bagi jamaah perempuan dengan jamaah perempuan, atau suami boleh mentahallulkan istrinya. Jadi itu bisa dilakukan di Bukit Marwah. Minimal itu 3 helai rambut. Jadi di sana di Bukit Marwah itu sudah ada bak-bak besar untuk melakukan tahallul minimal 3 helai rambut. Jadi ketika seseorang itu sudah selesai mengerjakan ibadah sa'i, maka dia di Bukit Marwah itu bisa melakukan tahallul. Dia lakukan tahallul, kemudian orang yang sudah dilakukan tahallul, kemudian lalu dia mentahallulkan yang lain. Begitu seterusnya, suami boleh mentahallulkan istrinya. Jadi antara laki dengan laki-laki untuk proses tahallul itu menggunting rambut minimal 3 helai rambut. Jadi kalau sudah tahallul di Bukit Marwah, pulang ke hotel itu sudah boleh melepas pakaian ihram. Sudah selesai seluruhnya pekerjaan umroh dan sudah boleh memakai pakaian biasa untuk laki-laki, ya. Sudah tidak ada lagi larangan-larangan ihram, ya, kecuali rafas, fusuk, jidal selalu dijaga untuk menjaga kesempurnaan ibadah kita. Begitulah Bapak Ibu yang kami hormati, pelajaran kita pada sore hari ini via Zoom meeting bab yang ketiga, yaitu melaksanakan ibadah sa'i kemudian dilanjutkan dengan tahallul. Maka selesailah seluruh pekerjaan umroh kita, dimulai dari berihram, niat untuk umroh di miqat yang kemarin sudah kita pelajari, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan tawaf, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan sa'i yang hari ini kita jelaskan, kemudian setelah itu tahallul, menggunting rambut minimal 3 helai. Maka sempurnalah, selesailah seluruh rangkaian pekerjaan umroh, dimulai dari ihram, tawaf sa'i, dan tahallul. Pulang ke hotel sudah
boleh melepas pakaian ihram, sudah tidak ada lagi larangan-larangan selama berihram karena dia sudah tahallul. Demikian Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, sore hari ini pelajaran kita berkaitan dengan melaksanakan ibadah sa'i dan tahallul. Selesai sudah pekerjaan umroh, ya, dimulai dari berihram dan diakhiri dengan tahallul. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kepada para jamaah yang mau bertanya tentang apa yang tadi sudah kami jelaskan, laptopnya atau HP-nya dibunyikan saja agar bisa terdengar. Baik, silahkan jamaah yang kami hormati. Ya, saya Baik. Ustadz. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada sore hari ini saya yang baru ikut Zoom pertama kali sangat ini ya, sangat banyak manfaatnya. Ini baru sa'i saja ya, belum yang lain-lain. Ini ada yang saya mau tanyakan Ustadz, masalah tahallul itu kan minimal 3 helai rambut ya Ustadz. Baik. Itu dari pongkol rambut ataukah ujungnya saja boleh gitu Ustadz? Nah itu saja Ustadz. Baik. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Ustadz Ahmad Subeki ya atas pertanyaannya ya berkaitan dengan bagaimana cara melakukan tahallul ya. Yang pertama, tahallul itu dilakukan di Bukit Marwah ya. Setelah mengerjakan ibadah sa'i ya. Nah, kemudian dari mana mentahallulkan atau memotong rambut kita itu ya tidak mesti dari pongkolnya, tidak mesti ya, minimal itu 3 helai rambut ya. Katakanlah misalnya rambut kita seperti ini ya, ini sudah lebih dari 3 helai, kita potong seperti ini, tak ya, kita potong, lalu kita buang ke tempat khusus, itu sudah memenuhi syarat. Jadi tidak mesti sampai pongkolnya atau sampai tumbuh rambut itu di kepala, tidak. Cukup di ujung ini itu sudah memenuhi syarat. Minimal 3 helai rambut, berarti lebih dari itu tidak mengapa, yang penting jangan sampai kurang untuk rambut yang ditahallulkan, untuk rambut yang dipotong. Jadi bisa melaksanakannya itu kalau ada yang ingin dicukur rambut semua habis. Itu juga boleh, bahkan itu lebih baik. Istilahnya itu sampai dibotak. Tentu saja apabila kita ingin membotak itu di tempat khusus, di barbershop, di al-halaqah, tukang cukur. Itu dengan istilahnya dibotak. Atau ingin dipotong, disetik ya, dipendekkan saja. Boleh. Minimal 3 helai rambut itu sudah cukup syarat untuk tahallul, untuk memotong rambut. Begitu Ustadz Ahmad Subeki, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, makasih Ustaz. Baik, iya. Ya, makasih. Terima kasih Ustadz Subeki. Yang lain silahkan, mungkin ada yang mau bertanya berkaitan dengan apa yang tadi sudah kita jelaskan. Silahkan.
Silakan, ada yang bertanya kembali, langsung dihidupkan untuk terdengar suaranya. Silakan. Baik, Pak Surya, ada pertanyaan Pak Surya? Insya Allah paham Pak Surya? Baik, iya. Baik, iya. Ibu Rosmal. Oh, Pak Surya mau bertanya, suaranya tidak terdengar Pak Surya. Baik, saya cek dulu. Baik, Pak Surya, terdengar suara saya? Baik. Ya, kedengaran Pak Ustaz. Baik. Baik, ada pertanyaan Pak Surya? Silahkan. Nggak ada Pak Ustaz, cuma mengingatkan itu untuk baju ihramnya. Kalau untuk sa'i kan nggak kelihatan ketiaknya udah boleh ya Pak Ustaz ya. Baik, baik, iya. Baik, itu saja Pak Surya. Ya Pak Ustaz. Baik. Untuk jamaah laki-laki, ya. Untuk jamaah laki-laki, pertama, cara menggunakan pakaian ihram yang sudah pernah kita jelaskan itu dengan 2 helai kain. Yang pertama, 1 helai untuk menutupi bagian atas dan 1 helai yang lainnya itu untuk menutupi bagian bawah. Tidak boleh memakai pakaian yang lain kecuali 2 helai kain ihram itu. Itu nanti kita akan tampilkan kembali, kita akan share ya video bagaimana memakai pakaian ihram untuk jamaah laki-laki. Jadi yang penting tidak terlihat auratnya, maaf misalnya terlihat pusarnya atau pusatnya, karena ketika kita sholat itu maka akan tidak sah sholat kita. Sedangkan memakai ikat pinggang atau tidak, itu boleh memakai atau tidak. Yang penting kuat ikatan di dalam memakai kain ihram itu. Nanti kita akan share kembali video saya tentang bagaimana melaksanakan bagaimana memakai pakaian ihram. Nanti akan saya share kembali dalam grup ini. Baik. Terima kasih Pak Surya. Baik. Iya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ada pertanyaan lagi berkaitan dengan pelajaran kita barangkali atau pertanyaan umum, silahkan. Baik. Pak Helmi, apa kabar Pak Helmi? Bergabung. Mana Ibu? Ibu mana Ibu? Suaranya tidak terdengar. Itu Pak Helmi di ini kan, dibunyikan suaranya. Iya. Dihidupkan. Ya baik. Lagi-lagi. Ya baik. Pak Helmi, apa kabar Pak Helmi? Alhamdulillah, kayak sehat. Alhamdulillah. Ibu sehat Ibu, sehat Ibu. Lagi kurang sehat Kai. Oh, Masya Allah. Cepat-cepat sehat aja. Sakit apa Pak Helmi, Ibu? Lambungnya, lambung. Lambung. Baik, sempat, baik. Sempat dirawat juga saya seminggu di rumah sakit. Oh, iya.
lambung ya. Sekarang gimana kondisinya Ibu? Di rumah saya udah pulang. Sudah pulang, sudah kondisi sehat. Ya masih pemulihan lah. Baik, kita doakan ya untuk Ibu lupa Amani. Amani. Ibu Amani. Iya, Ibu Amani. Kita doakan dalam kondisi kurang sehat dan juga mungkin keluarga kita dimanapun. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih seluruhnya Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan lagi. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam season berikutnya melalui via Zoom ya. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari saja kita akhiri dengan sama-sama kita membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menambah ilmu kita dan mudah-mudahan silaturahim kita, manasik kita pada hari ini melalui via Zoom menjadi bekal kita, menambah ilmu kita di dalam manasik haji dan umrah. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah angkat musibah dari Indonesia dan dari seluruh dunia. Dan mudah-mudahan dengan izinnya kita bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma balligh maqasidana ila Makkah al-Mukarramah. Allahumma balligh maqasidana ila al-Madinah al-Munawwarah. Allahumma nawwir qulubana wasrah sudurana wa yassir umurana wa hasil maqasidana waqtim bisalihati amalana. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin ghaira khazaya wala maftunin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah seluruhnya yang kami hormati ya. Insyaallah kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih
pamit semuanya. Saya closing ya. Sekali lagi saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.